Seperti biasa di edukasi kita malam ini guys, kita bakalan ngebahas beberapa technical analysis yang dimana technical analysis ini sudah menjadi sudah menjadi andalan untuk kita ketika kita berada di market dan juga untuk kalian yang baru bergabung dan masuk ya, ini terutama masuk ke room edukasi, semuanya selamat datang dan selamat bergabung di room Live Boyke. Oke. Di sini bakalan ada banyak yang bakalan Boyke bahas untuk malam ini ya. Jadi untuk malam ini itu kita bakalan ngebahas beberapa technical analysis, yaitu area follow the trend dan juga support and resistance, yang dimana syarat dan ketentuan ya dari teknikal masing-masing itu ada syarat dan ketentuan yang harus memang kita ikuti ya, atau ada rules-nya. Yang pertama yaitu rules FTT atau follow the trend. Yang dimana rules follow the trend ya, kalau misalnya kita ngelihat dari segi posisi garis SMA ya, ini di SMA biru itu ada SMA 5, SMA kuning SMA 20, dan SMA merah adalah SMA 51 ya, yang dimana ketika SMA biru, SMA kuning, dan SMA merah sudah berada di posisi masing-masing. Maksudnya masing-masing itu gimana Bang? Jadi ketika posisi SMA biru di bawah, kuning di tengah, merah di paling atas, posisi tren sedang dalam keadaan posisi tren turun. Dan ketika posisi SMA biru di atas, kuning di tengah, dan merah di paling bawah, itu menandakan bahwasannya tren sedang dalam keadaan posisi tren naik ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari posisi pergerakan ya, kita ngelihat dari posisi pergerakan yang sekarang sedang berjalan, ini tren sedang dalam keadaan posisi tren turun. Karena SMA biru berada di bawah ya, SMA kuning di tengah, dan SMA merah berada di paling atas. Berarti menandakan bahwasannya tren sedang dalam keadaan posisi tren turun. Nah, dalam keadaan posisi tren turun, di sini ada 7 dasar entry posisi yang bisa kalian pakai. Ada 7 dasar entry posisi yang bisa kalian pakai ya. Yang pertama itu apa Bang? Yang pertama itu adalah posisi entry menggunakan dasar rally ya. Jadi rally itu gimana? Rally itu ketika posisi garis SMA biru berada di bawah, kuning di tengah, dan merah di paling atas, menandakan market sedang dalam keadaan posisi trend. Terus kita lihat kalau misalnya candlenya berhasil close di bawah SMA biru, berarti tandanya itu kita bisa mengambil entry posisi ke arah turun menggunakan dasar rally. Jadi posisi rally itu, ini kalian bisa lihat ya, posisi tick yang warna putih. Kalau misalnya si posisinya ini berada di bawah SMA biru, kita boleh ambil. Tapi kalau misalnya candlenya close di atas SMA biru seperti ini, kita tidak boleh mengambil entry posisi. Nah, kayak gini nih lihat. Tuh, lihat ketika dia berpindah ke sebelah kanan, candlenya kan berhasil close di atas SMA biru kan? Nah, kalau misalnya candlenya berhasil close di atas SMA biru, di sini kita tidak boleh atau tidak bisa mengambil entry posisi menggunakan dasar rally. Ya, ini yang pertama. Terus dasar yang kedua, di dasar follow the trend atau di teknik follow the trend ya, dasar yang kedua itu adalah dasar tick rally ya, atau bisa disebut sebagai follow the trend, yang biasa kita sebut follow the trend ya. Jadi rally dan juga tick rally itu adalah follow the trend atau mengikuti arah posisi tren terbentuk. Nih. Jadi kalau misalnya antara rally dan juga tick rally, perbedaannya apa sih Bang? Perbedaan rally dan juga tick rally itu, si posisi tick yang putih ini nih guys. Nih, posisi tick yang putih ini menyentuh garis SMA biru. Nah, ini kan si posisinya berada close di bawah SMA biru. Kalau misalnya dia berpindah ke sebelah kanan, posisi titik yang putih ini ada jarak dengan garis SMA biru. Berarti di sini kita entry posisi menggunakan dasar rally. Ya, tapi kalau misalnya dia berpindah ke sebelah kanan dan menyentuh SMA biru, berarti itu kita menyebutnya adalah tick rally. Ya, jadi si posisi tick menyentuh SMA biru, baru kita mengikuti arah posisi tren terbentuk. Dimengerti ya? Dasar yang pertama dan dasar yang kedua sudah dimengerti? Kalau rally posisinya tidak menyentuh SMA biru, tapi close candle di bawah SMA biru,
Kalau tick rally, si posisi ticknya menyentuh SMA biru, ya, perbedaannya cuma di sana doang. Dimengerti? Antara rally dan juga tick rally, dimengerti? Nah, ini rally dasarnya. Ini. Nah, tick rally kayak gini, guys. Nih, tick rally kayak gini. Si posisi close candle-nya itu menyentuh SMA biru. Nih ya, kelihatan kan? Si posisi candle-nya close, ya, si posisi candle-nya itu close. Ketika berpindah ke sebelah kanan itu dia menyentuh SMA biru nih, kayak gini, guys. Nih, dia nyentuh SMA biru, pindah ke sebelah kanan, ini ada dasar. Dasarnya tick rally. Jadi kalau misalnya candle close di bawah SMA biru tapi tidak menyentuh SMA biru, dasarnya rally. Tapi kalau misalnya candlenya menyentuh SMA biru, dasarnya tick rally. Perbedaannya cuma di sana doang. Antara menyentuh dan tidak, ya. Itu dasar yang kedua, ya. Dasar yang kedua itu. Nah, ya. Apanya? Gambarnya terlalu gede ya? Oh iya, ini soalnya sama Boyka layarnya digedein, Bang. Oh, soalnya kan ini layarnya Boyka panjang. Gak jelas ya, soalnya ini Boyka sambil ngerekam Kalau misalnya dikecilin, ya posisinya dikecilin, nanti seluruh layar Boyka-nya kelihatan semua. Makanya ini sengaja diginiin karena Boyka sambil nge-record ini, supaya nanti kalian bisa ngulang-ngulang. Nah, kita coba pindahin ke warna apa ya, putih gitu. Ntar. Kalau gini gimana? Kelihatan gini? Nggak kelihatan malah. Mending yang tadi? Iya, betul. Mending gini ya? Mending gini? Gimana? Mending gini berarti ya? Dipertebal aja. Iya. Dipertebal bisa gitu, guys? Iya. Bentar. Bisa toh. Bisa. Gini? Gini kah? Yang merah, yang kuning, yang biru itu ya, betul. Area. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan bang. Oke, aman. Mantap. Aman Birunya berarti. kurang biru. Kelihatan. Birunya kurang biru. Gimana birunya kurang biru? Kayak kuning itu kan enak. Udah ya? Udah semuanya aman ya? Kita lanjutin lagi ya. Nah, ini kita tadi ya. Tadi ada beberapa dasar yang terbentuk nih ya. Ketika candle berhasil close di bawah SMA biru, kita pindah ke sebelah kanan si posisinya. Ya ini pengambilan entry posisinya menggunakan entry apa? Menggunakan entry rally. Karena ketika dia berpindah ke sebelah kanan tidak berhasil menyentuh ke SMA biru. Nah, di sini ketika dia berpindah ke sebelah kanan ya, dari sini ke sini, ini rally, dari sini ke sini ini juga rally. Karena kenapa? Posisi garis ya dan juga tick yang putih ini posisinya tidak berhasil menyentuh ke SMA biru ya. Jadi di sini ada 3 dasar rally yang terbentuk 1, 2, 3. Nih ada dasar follow the trend ya atau rally di sini. Oke. Terus kita masuk ke dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga itu ganjel ya. Dasar yang ketiga itu ganjel. Cuman di market itu ganjel sekarang sudah sangat jarang terbentuk, guys. Makanya dasar yang ketiga kita skip ya. Dasar yang ketiga kita skip, kita langsung masuk ke dasar yang keempat. Dasar yang keempat itu adalah pemantulan di posisi garis SMA kuning. Nah, ini guys. Pemantulan di posisi garis SMA kuning ini biasa boy kepake untuk pengambilan entry posisi. Entah itu entry posisi kecil atau entry posisi gede.
Kenapa seperti itu? Karena pemantulan di posisi garis kuning ini cukup lumayan bagus persentase profitnya. Dibandingin kita ngambil entry posisi rally atau tick rally. Gitu. Nah, cara membaca posisi pergerakan pemantulan di posisi garis SMA kuning itu seperti apa sih Bang nih? Ini Boyke contohin ya. Misalkan kita lagi ngambil entry posisi menggunakan dasar rally ya atau mengikuti arah posisi follow the trend nih. Ini candle berhasil close di bawah SMA biru, berarti kita ambil entry posisi ke arah turun. Nih, ciri-cirinya kalau misalnya market akan berhasil memantul atau akan ada dasar pemantulan di garis SMA kuning atau biasanya ini kita sebut sebagai dasar area SMA 20 atau SMA 20. Seperti ini ya. Nih, jadi kalau misalnya candle masih berhasil close di bawah SMA biru karena posisinya tren sedang dalam keadaan posisi tren turun, ini bisa kita ikutin ya. Nih. Meskipun posisi trennya terbentuk daripada momentum persilangan ya. Nih, kita lihat ya apa yang akan terjadi. Ini by the way kalian nonton dulu, perhatikan Boyke, jangan pada ikut entry follow the trend ya, ingat. Boyke himbau dulu ya, jangan ikutin posisi follow the trend ya. Ini Boyke sambil edukasi soalnya. Oke, kita masih ikutin follow the trend ya. Nih, di sini lihat ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngambil entry posisi follow the trend, kalian bisa lihat di sini. Ketika posisi candlenya sudah terlalu jauh dengan SMA biru, sebenarnya ini kita nggak boleh ngambil guys. Nih, ketika dia berhasil close di bawah SMA biru, tapi si candlenya ini terlalu jauh dengan SMA biru, ini sebenarnya kita tidak boleh mengambil entry posisi. Karena kenapa? Di sini itu ada syarat dan ketentuan daripada SMA biru. Jadi ketika posisi candle terlalu jauh ya dengan SMA biru, ya syarat dan ketentuan SMA biru itu akan menarik candle mendekati ke SMA biru. Jadi di sini ada besar kemungkinan bisa berhasil menjadi candle hijau. Di sini. Karena kenapa? Posisi candle sudah terlalu jauh dengan SMA biru. Tapi let's see, kita lihat aja dulu sampai ketemu dengan yang namanya loss ya. Kita ikutin aja dulu. Nih, candlenya close di bawah SMA biru lagi, kita ambil ke arah turun lagi ya. Sampai ketemu dengan yang namanya loss ya. Karena kalau udah kayak gini biasanya akan ketemu dengan dasar yang keempat ya. Dasar yang keempat itu adalah posisi yang sangat Boyke jadikan unggulan di semua teknikal 7 dasar yang ada dalam follow the trend. Gitu, entah itu area 51, ya entah itu ganjal setelah momentum persilangan atau rally atau tick rally. Jadi teknikal yang paling unggulan buat Boyke itu adalah area SMA 20 atau SMA 20. Itu yang biasa Boyke pakai setiap hari. Ketika posisinya ngincer target, tapi harus dengan apa? Harus dengan syarat dan ketentuan yang bagus ya. Semoga di sini terjadi nih. Lihat ya, ini masih jauh, harusnya kita nggak ngambil, tapi nggak apa-apa. Boyke akan entry sampai benar-benar ketemu sama loss supaya kita tahu antisipasinya akan seperti apa. Nih, jadi pengambilan entry posisi yang boleh kita ambil itu di mana? Dari sini. Dari sini, ya dari sini ke sini ini kita nggak boleh ambil. Dari sini ke sini ini kita nggak boleh ambil. Karena posisinya masih terlalu jauh dengan SMA biru. Dari sini ke sini, ini kita boleh ambil. Nah, lihat. Syarat dan ketentuan follow the trend. Ketika posisi candle berhasil close di atas SMA biru, ini sebenarnya kita tidak boleh mengambil entry posisi sama sekali. Karena kenapa? Posisi candle yang berhasil close di atas SMA biru itu adalah syarat atau tanda market akan terjadi yang namanya koreksi. Nah, ketika pada saat posisi tren sedang dalam keadaan tren turun, di sini terbentuk yang namanya area SMA 20 atau dasar SMA 20. Caranya seperti apa, Bang? Nih lihat. Posisi candle close di atas SMA biru, kita stop untuk mengambil entry posisi. Kalau misalnya kalian ngambil entry posisi, yang terjadi pasti bakalan seperti ini. Nih, jadi ketika dia berhasil close di atas SMA biru itu, kita harus benar-benar menunggu sampai setidaknya dia menyentuh ke posisi area SMA kuning. Karena pada saat posisi tren sedang dalam keadaan tren turun, garis SMA kuning ini berperan sebagai posisi resisten yang paling dekat pada saat tren terbentuk.
trennya lagi apa? Trennya lagi turun. Berarti garis SMA kuning ini berperan sebagai garis resisten yang paling dekat dengan posisi yang sedang berjalan atau candle yang sedang berjalan. Berarti kalau misalnya kita mau ambil entry posisi ke arah turun, kita harus menunggu sampai apa? Sampai menyentuh ke area resisten terdekat atau area SMA 220. Syarat dan ketentuan posisi garis SMA 20 ya di sini. Syarat yang pertama, SMA biru dan kuning harus terbuka lebar seperti ini nih ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan posisi candle hijau yang gede terus mendekati area SMA 20 atau hampir menyentuh dengan SMA 20, dikonfirmasi dengan MACD yang terbuka lebar seperti ini. Ini kita boleh ngambil entry posisi menggunakan dasar SMA 20. Tapi kita lihat dulu. Semoga dikasih nih guys ya. Semoga dikasih supaya ada contohnya. Aduh, dia balik lagi ke arah tren. Dia ngikutin ke arah tren lagi. Pakai entry posisi terus-terusan sampai benar-benar dia menyentuh ke garis SMA kuning ini ya. Kita lihat. Kalau dicari-cari memang susah guys. Kalau tidak dicari-cari biasanya langsung ketemu ini. Ayo naik dulu. Nice. Nah ini nih, lihat ya. Satu candle lagi dia berhasil menjadi candle hijau ini. Akan nyentuh ke posisi garis SMA kuning. Kalau disengaja lama pasti ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nih, di sini ada dasar area SMA 20. Jadi area SMA 20 itu dia dekat dengan SMA kuning ya guys ya. Dia dekat dengan SMA kuning. Nih, ini disebutnya area SMA 20 kalau kayak gini. Nah dong naik. Nice. Nah, ini area SMA 20. Lihat, posisi SMA biru dan kuningnya masih terbuka lebar, lihat. SMA biru dan kuningnya masih terbuka lebar, tapi di sini kekurangannya satu. MACD-nya bersilang. Nih, MACD di sini bersilang. Kalau misalnya kalian ngelihat posisi SMA biru dan kuning, ya masih terbuka lebar, tapi MACD konfirmasinya sudah akan bersilang, ini area SMA 20 bisa saja gagal. Jadi konfirmasi yang bagus pada saat pengambilan entry menggunakan dasar area SMA 20 itu yang pertama, SMA biru dan kuning harus terbuka lebar, plus ya dibantu dengan area MACD yang juga terbuka lebar. Kalau misalnya posisi MACD-nya sudah bersilang seperti ini bisa dikategorikan posisi area SMA 20 yang gagal. Jadi kalau misalnya kategorinya kayak gini, kalian pengambilan entry posisi yang boleh kalian ambil itu di mana? Di area SMA 51 atau SMA merah. Kalau misalnya kita lanjutin ngambil entry, ya ini bisa terjadi yang namanya apa? Kelanjutan kenaikan sampai dia naik ke posisi area SMA merah. Kenapa seperti itu? Karena di sini area SMA merah ini berperan sebagai apa? Berperan sebagai area resisten yang paling jauh pada saat posisi tren terbentuk turun. Kalau misalnya trennya lagi naik, berarti
posisi garis SMA merah ini berperan sebagai area support yang paling jauh pada saat tren terbentuk. Ya. Berarti Bang, kalau misalnya di sini kita ambil entry posisi menggunakan dasar area SMA 20 atau SMA 20 bisa nggak? Kalau di sini dasarnya udah bukan dasar area SMA 20. Tapi di sini dasar yang kalian pakai adalah apa? Asumsi sideways. Jadi posisinya ini lagi transisi. Transisi market, tren turun akan menjadi sideways. Jadi kalau misalnya di sini kalian kejebak pengambilan entry posisinya ya, misalkan di sini kita ambil merah dia jadi hijau, kita ambil merah dan di sini profit, ini udah bukan menggunakan dasar area SMA 20, tapi menggunakan dasar apa? Dasar transisi sideways atau asumsi sideways. Pengambilan entry posisi satu arah dengan pemaksimalan maksimal compens sampai K3 ini masuk. Ya, ntar kita coba cari market yang SMA 20-nya bagus. Ya, bentar. Soalnya ini harus ngeliat atau harus nyari follow the trend ya. Kita harus nyari trend soalnya guys. Bentar. Bentar ya, kita coba cari dulu area SMA 20 yang bagus. Rata-rata belum ketemu sama tren ya. Rata-rata belum ketemu tren. Nah, ini nih. Nih, lihat guys. Lihat ini area SMA 20 yang sempurna nih. Lihat, ini penempatan atau penggunaan dasar SMA 20 yang sempurna. Ketika posisi candle hampir menyentuh atau dekat dengan SMA 20, dibantu dengan MACD yang masih terbuka lebar juga, setelah candle ini kalian boleh ambil ke arah turun. Setelah candle ini kalian boleh ambil ke arah turun. Ini cukup lumayan bagus lah. Cukup lumayan bagus ini. Tapi loss ya. Ntar kita harus nyari nih yang agak sempurna. Semoga ada ya. Euro CHF OTC. Ntar. Coba kita tongkrongin dulu gitu. Ntar sambil nyari deh. Euro USD. Oke. Coba ya. Kita di Euro USD nih. Market. Candle close di bawah SMA biru. Oke. Kita coba dulu. Ini posisi trennya sedang dalam keadaan posisi tren naik juga. SMA biru di atas, kuning di tengah, merah di paling bawah. Berarti kalau misalnya candle apa itu, posisi garis SMA-nya sudah berada di posisi masing-masing kan itu tandanya bahwasanya tren sedang dalam keadaan posisi tren naik ya. Ini bisa kita pakai menggunakan dasar SMA 20 guys. Oke dong. Lama bener ya kalau misalnya di apa itu dicari-cari kadang susah. Kalau biasa suka nemu ya. Malah jadi tren lagi. Malah jadi follow the trend lagi guys. Ini bagus nih soalnya.
SMA biru dan kuningnya lebar, MACD-nya juga terbuka lebar, ini bagus nih. Semoga ya dikasih contoh yang bagus supaya ini bisa langsung dipraktekin sama kalian nanti. Kalau ketemu momentum yang kayak gini, bisa langsung dipraktekin nih. Oke, kita udah pas ini, ambil posisi satu arah aja. Karena ini kalau misalnya dia turun akan sampai mana turunnya? Sampai ke posisi garis SMA kuning ya. SMA kuning itu kan berperan sebagai area support yang paling dekat ya. Area support yang paling dekat dengan posisi tren. Ini trennya lagi dalam keadaan naik, berarti posisi garis SMA kuning di sini berperan sebagai support. SMA merah ini berperan sebagai support juga ya. Ini support yang paling dekat. SMA kuningnya, SMA merahnya ini support yang paling jauh. Jadi kalau misalnya ini dia turun, akan ada kemungkinan turun sampai garis kuning dulu. Ayo, mau ada yang nanya dulu guys? Sambil nunggu nih, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu entry kita menunggu dasar yang terbentuk, ada yang mau ditanyain dulu? Izin aja, Bang. Boleh, boleh. Itu Gimana, kalau Bang? candlenya tetap nembus SMA kuning, MACD-nya itu masih terbuka lebar itu gimana? Masih bisa, masih bisa. Jadi kalau misalnya intinya area SMA 20 atau SMA 20 itu ketika posisinya menyentuh SMA kuning, kita lihat dari indikator SMA sama MACD. Kalau MACD-nya masih terbuka lebar, belum ada momentum persilangan, MACD-nya juga masih terbuka lebar, itu kita boleh ambil. Meskipun dia nembus ya, Bang Abdul. Meskipun dia nembus, kita boleh ambil. Kalau misalnya dia nembus pun, ya SMA dan MACD tidak ada momentum persilangan, kita ambil. Terkecuali kalau misalnya di posisi garis SMA-nya ada momentum persilangan, itu kita nggak boleh ambil. Itu dilarang untuk ngambil. Kalau misalkan di posisi SMA-nya ada momentum persilangan atau MACD-nya ada momentum persilangan ya. Itu tidak boleh kita ambil. Wah, nge-sideways lagi guys. Sangat susah. MACD-nya berapa, Bang? MACD untuk settingan MACD-nya kita pakai MACD 30, 60 untuk signalnya 9. 30, 60 sama 9. Kalau ini sideways lagi. Tapi udah terbayang lah ya. Udah terbayang belum pemantulan di posisi garis SMA kuning? Coba, udah kebayang belum pemantulan di SMA kuning? Malah terbayang sama mantan, Mas. Ya Allah. Bisa-bisanya ya. Sebisanya terbayang sama mantan. Coba guys, yang punya nomor handphonenya ini ya istri Bang Ipu kirim ke Baike guys. Coba guys, ada nggak? Ada yang punya nggak? Oh, nggak punya nomor. Mas, tanya, Bang. Yo, gimana? Ini Bang, apa? Candlestick yang menjebak tuh yang seperti apa, Bang? Coba dijelasin, Bang. Kalau candlestick itu nggak ada yang menjebak ya. Semua candlestick itu sama, mau doji ya, mau posisinya tebal kayak gini semua. Candlestick itu pergerakannya sama karena di dalam candlestick itu ada yang namanya volume. Ya, jadi volume untuk
apa itu untuk memperlihatkan apakah si posisi volumenya lebih gede volume yang buy atau volume yang sell. Sebenarnya dalam candle itu tidak ada posisi candle yang menjebak, nggak ada. Cuman ini bisa dikonfirmasi dari posisi area false break biasanya. Itu ada. Jadi nanti di pembelajaran support dan juga resisten itu ada yang namanya false break. Biasanya kalian ketipu dengan posisi-posisi yang kayak gitu. Jadi disangkanya ini bakalan jadi posisi follow the trend, tapi akhirnya malah jadi sideways lagi. Itu ada. Namanya false break gitu, Bang. Kalau false break gimana, Bang? Cara ngelihatnya nih. Ini semoga ada false break-nya nih. Lihat. Di sini kan si posisi market sudah berada di posisi area resisten. Ya. Di sini market sudah berada di posisi area resisten nih. Ini resisten, Bang. Nih, ini resisten. Kita tandain dulu. Mana ya? Garis horizontal. Lihat, Bang. Nah, ini garis horizontal. Garis horizontal ini untuk menandai posisi market itu sudah berhasil break atau tidak. Nah, lihat, Bang. Di sini market kan sudah berhasil break daripada garis horizontal resisten. Berarti kalau misalnya candle atau market sudah berhasil break daripada garis horizontal resisten, ini tandanya market bisa menjadi posisi area apa? Continuation pattern atau bisa melanjutkan menjadi posisi tren naik kembali. Tapi ketika kita ambil ke arah turun seperti ini, posisi candlenya malah jadi posisi candle merah. Nah, ini false break namanya, Bang. Kalau abang ketemu dengan posisi market yang kayak gini, pengambilan entry posisinya tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu marketnya menyentuh sampai ke posisi garis kuning. Ini yang pertama. Yang keduanya, abang nunggu sampai posisi market menyentuh ke posisi garis SMA merah. Yang ini. Ini baru kita bisa ambil ke arah naik. Paling adanya false break. Kalau candle yang menipu, nggak ada. Seperti itu ya. Ini false break namanya, guys. Nih. Oh iya, Bang. Itu maksud saya, Bang, yang fabrik itu. Ya, ini false break ya. Ini false break. Kalau false break, abang pasti harus nentuin posisi garis horizontal support dan resisten. Gitu. Nah, lihat guys. Ini dasar area SMA 20. Tapi lihat, di sini MACD-nya sudah sangat mulai mengerucut. Kalau misalnya udah mulai mengerucut seperti ini, apakah masih bisa kita ambil? Masih bisa. Cuman persentase profitnya menurun. Tuh, lihat. Dasar SMA kuning itu atau dasar area SMA 20 ya. Atau SMA 20 itu tidak jauh dan tidak kurang itu seperti inilah ya. SMA biru dan kuning masih terbuka lebar, dikonfirmasi dengan MACD yang juga belum terjadi yang namanya momentum persilangan. Biasanya ini Boyke pakai untuk momentum bombing ya, jebret, ambil entry posisi. Ambil entry posisi gede, biasanya di momentum yang kayak gini yang Boyke pakai. Cuman tetap ya syarat dan ketentuannya harus benar. Plus ya identifikasi trennya pun harus bagus. Kita lihat apakah akan profit atau tidak. Ini syarat area SMA 20. Kurang lebih seperti inilah. Ketika perpindahan candlenya itu SMA biru dan kuningnya tidak ada momentum persilangan ya. MACD juga nggak ada momentum persilangan, baru kita boleh ambil. Tuh, profit. Gitu guys. Itu area SMA 20. Udah ngerti? Sudah dimengerti? Nah, identifikasi tren yang bagus itu posisi tren harus terbentuk daripada sideways. Jadi sideways-nya itu harus gimana, Bang? Ini kalau market USD kan ini volatilitasnya tinggi banget ya. Ntar kita pindah dulu, jangan masuk ke Euro USD. Nah, ini tadi jam berapa? Nah, ini Bang, nih. Tadi itu sekitaran jam 3-an nih. Jam 3-an ada posisi ACI, market terbentuk daripada sideways, terus jadi posisi tren turun. Nah, ini identifikasi tren yang sangat bagus. Jadi si posisi trennya itu terbentuk daripada sideways. Dia terbentuk daripada sideways. Nih, lihat Bang. Ya, bagus banget ini posisinya. Nah, ini posisinya lagi terbentuk daripada sideways.
ya. Sideways-nya sideways besar, tapi ini ketika dia berhasil break daripada support ini bagus banget. Tuh lihat. Posisi identifikasi tren yang bagus itu akan selalu terbentuk daripada sideways. Tren yang bagus ya. Tren yang bagus itu akan selalu terbentuk daripada sideways. Itu yang pertama, identifikasi tren yang bagus. Trennya harus terbentuk dari sideways. Yang keduanya, posisi SMA biru, kuning, dan merah. Ya, ketika dia menjadi posisi tren turun, ini si posisi SMA biru, kuning, dan merahnya itu harus condong seperti ini. Kalian lihat. Ya, antara posisi tren yang ini sama tren yang ini, lihat. Kecondongannya beda. Tuh. Lihat, kalau ini si posisi condongnya bergelombang. Karena posisi trennya bukan terbentuk daripada momentum bukan terbentuk daripada sideways. Melainkan posisi yang ini trennya terbentuk daripada momentum persilangan. Kalau yang di sebelumnya, ini trennya terbentuk daripada apa? Trennya terbentuk daripada sideways nih. Trennya terbentuk daripada sideways, ketika dia berhasil menjadi posisi follow the trend, SMA biru, kuning, dan merahnya seperti air terjun. Kelihatan kecondongan ketiga garis SMA-nya itu bagus, sinkron. Tuh, ini turun, SMA biru, kuning, dan merahnya turun, dikonfirmasi dengan MACD yang turun juga, fix ini jadi posisi follow the trend. Kalau misalnya kalian menemukan posisi yang kayak gini, ambil entry posisi satu arah mengikuti arah tren terbentuk, Boyke yakin bakalan gumoh. Ini aja berapa candle nih ya? Dari awal pertama dia break aja. Nge-break support 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 candle berderet guys. Doji kita ilangin lah ya. 10 candle berderet tuh. Dalam satu posisi tren itu akan ada terbentuk sebanyak 15 sampai 10 candle. Dari awal pertama dia break dari support. Jadi awal pertama break supportnya mana? Ini kan. Nah terhitung dari sini satu candlenya. Candle pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. 11, 12, 13, 14, 15. Ini awal tren terbentuk. 15 candle ke sana itu udah masuk di pertengahan berarti. Kalau misalnya masuk di pertengahan, pasti medannya pun berbeda. Kalau misalnya dari 10 sampai 15 candle itu rata-rata candlenya kayak gini. Turun terus ya, mau trennya terbentuk daripada persilangan atau sideways, rata-rata candlenya itu turun terus kayak gini. Beda lagi kalau misalnya udah 15 ke sana, banyak apa? Banyak medan yang berubah. Maksudnya berubah itu gimana? Posisinya sideways dulu kayak gini. Terus dia turun sideways lagi. Nah, ada yang kayak gini kalau udah 15 ke sana. Karena biasanya kalau misalnya konfirmasi candle udah 15 sampai seterusnya, itu udah masuk ke pertengahan tren. Ya, nih. Ini contohnya Europe Composite Index, lihat. Awal pertama dia break daripada posisi apa? Posisi support ya, tar. Nah, ini kan ada resisten become support kan nih. Resisten become support nih. Resisten become support ya. Awal pertama dia breaknya di mana? Awal pertama dia breaknya di sini kan. Nih, berarti terhitung satu candlenya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar. Oh, ini posisi garis SMA berada di posisi masing-masing. Bentar ya. Oh, ini nih, ketemu supportnya guys. Nah, sorry ya, Boyke nggak lihat SMA. Nah, ini berarti awal pertama terhitung satu candlenya di mana bang? Yang ini nih. Nah, ini awal pertama terhitung satu candle. Karena awal pertama dia break dari support ya. Nih yang ini. Ini 1, 2, doji jangan dihitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tuh, posisi 15 ini masih bisa dikasih nyawa lah. Maksudnya kasih nyawa itu masih bisa dikasih profit. Karena pasti bakalan ada momentum-momentum yang bisa dipakai kayak ini nih ya. Ini kan momentum area SMA 20 atau SMA 20 di sini. Tuh. Dia naik, nyentuh ke posisi area atau retest ke area resistant becomes support become resistant. Ya, dia retest ke support become resistant ya tuh. Naik dulu, nyampe ke area ini, area yang ini nggak bisa berhasil di break. Terus kita lanjut ambil ke arah turun. Oh. Jadi kalau misalnya dari 15 candle ya, dari sini berarti dari sini ya.
Nih dari sini sampai ke area yang sekarang sedang berjalan, ini masuknya udah ke pertengahan. Biasanya kalau misalnya tren yang udah berada di pertengahan itu banyak medan yang biasanya tidak kita kenal. Makanya membutuhkan yang namanya teknik lanjutan, yaitu apa? Support dan juga resisten. Itu. Boleh. Untuk pemantulan garis dalam tren turun yang berjalan sekarang ini yang contohkan ini. Untuk ngambil pemantulan garis itu apa hanya sekali atau bisa berkali-kali? Nggak bisa. Kalau trennya bergelombang itu kan sering itu. Apa bisa dimanfaatkan? Itu bisa dipakai hanya 1 atau enggak 2 kali. Karena di sini itu ya, kalau misalnya kita lihat posisi market maksimal berundak. Jadi berundak itu dia mantul-mantul. Ya. Turun, mantul. Ini mantul yang pertama. Turun, mantul. Ini mantul yang kedua. Turun, mantul. Ini mantul yang ketiga. Kalau misalnya posisi market sudah berhasil mantul-mantul di posisi garis SMA selama 3 kali atau sebanyak 3 kali, hati-hati dengan posisi tren selanjutnya. Jadi pemantulan di posisi garis SMA kuning ya atau garis SMA merah itu maksimal bisa kita pakai sebanyak 2 kali. Kayak misalkan di mana? Misalkan yang ini nggak bisa. Ini nggak ada ya. Karena posisinya bukan tren sebenarnya sih. Intinya maksimalnya 3 kali. Maksimalnya 3 memantul kayak gini guys. Itu kalau misalnya ada pemantulan yang keempat, jangan percaya dengan posisi pemantulan yang keempat. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu dengan pemantulan SMA kuning kayak gini nih Bang Ipul 1 kali, nanti kalau misalnya ada pemantulan lagi di SMA kuning jangan percaya. Nih lihat, ini yang pertama kan Bang, ya nih lihat. Ini kan nggak terjadi nih momentum pemantulannya. Nih pemantulan di SMA kuning yang pertama, pemantulan SMA kuning yang kedua lihat, menipu. Posisi area SMA biru, area SMA kuning, atau area SMA 20, ya konfirmasinya jelek banget. SMA biru dan kuning akan bersilang, MACD-nya juga di sini konfirmasinya akan bersilang tuh lihat. Jadi di sini kita nggak bisa pakai. Jadi sebenarnya di area SMA kuning itu biasanya Boyka pakai hanya untuk sekali pakai aja. Jadi dalam keadaan posisi tren, dia naik, nyentuh garis kuning, kita ambil, masuk, nanti kalau misalnya ada ketemu lagi dengan posisi area itu, Boyka nggak akan ambil. Biasanya gitu Bang, kalau Boyka cuman 1 kali aja. Begitu Bang Ipul. Sama, kalau misalnya SMA merah itu bisa kita pakai sebanyak 2 kali. 2 kali pemantulan di area SMA merah, yang ketiganya jangan percaya. Karena gini, posisi area support atau resisten makin sering disentuh, posisinya bakalan makin berkurang kekuatannya, Bang. Bakalan berkurang kekuatannya. Nah, maka dari itu ketika posisinya sering disentuh posisi area itu, kita jangan ngambil lagi di situ. Gitu. Kayak misalkan gini aja, guys. Nyari entar. Ada nggak support atau resisten yang berhasil disentuh sebanyak 2 atau enggak 3 kali? Bentar ya. Nah, ini aja, Bang. Bentar, mana ya? Nah, ini nih. Nih, lihat, guys. Nih ya. Nih, kita pakai garis horizontal. Perumpamaan posisi garis SMA, ya kalau misalnya sering disentuh itu kayak gini. Nih, lihat. Ya, ini support kan? Support yang pertama kan? Kita simpan garis horizontal di sini. Dia naik, terjadi mantul, ya. Mantul dari sini, dia naik, turun, nyentuh ke area ini mantul lagi. Ini yang pertama. Dia naik, ya. Tuh, sideways, turun lagi, disentuh, tapi dia di break. Tapi dia lanjutkan. Oke, misalkan ini kita anggap posisi retest yang kedua. Lihat, retest yang ketiga terjadi posisi penembusan.
Tuh. Sama posisi garis SMA kuning atau garis SMA merah juga sama. Ketika si posisinya sering disentuh, kita jangan ambil entry posisi di situ lagi. Karena sewaktu-waktu posisi tersebut bakalan apa? Bakalan di break. Nih, ini ada yang terdekat nih guys. Nih, yang terdekat ya. Nih. Ini kita asumsikan sebagai support terdekat ya. Dia mantul, retest yang pertama, dia mantul lagi, turun lagi, retest, dia mantul ketika turun. Nah, kita jangan ngambil entry posisi buy di sini. Karena kenapa? Udah berapa kali nih? 1, 2, 3. 3 kali posisi support sudah berhasil di retest terus menerus, posisinya pasti bakalan lemah. Dan bakalan membuat area apa? Demand yang baru atau support terbaru. Makanya posisinya langsung break daripada posisi area support. Membuat support yang baru, ketika dia udah bikin support yang baru, gimana tuh? Lihat, gak ada posisi retest sama sekali. Marketnya langsung terbang tinggi, pasti ketika posisinya udah terbang tinggi naik ke atas, ya, ini pasti bakalan balik lagi ke area ini. No. Benar nggak? Boyka nggak ngelihat ya, nggak ngelihat dulu ke sini, nggak tuh. Boyka langsung simpen aja di sini. Dia naik ke atas, ketika dia udah naik ke atas, pasti bakalan balik lagi ke sini. Tuh, balik lagi. Ini udah berapa kali penyentuhan berarti? 1, 2. Nggak ada lagi nyentuh tuh. Tuh, ini baru nyentuh lagi. Yang ketiga, berarti posisinya kalau dia balik lagi ke area ini, nanti jangan ambil entry posisi buy di sini lagi. Tuh, dekat kan ini, udah dekat kan? Tuh, udah dekat dengan posisi area ini kan? Kalau misalnya market nyentuh ke area ini lagi, nanti jangan diambil lagi. Jangan ngambil posisi buy lagi. Tapi kita nyari posisi area yang enak untuk kita ngambil buy. Atau ketika market sudah membuat support terbaru, baru kita ambil buy. Seperti itu guys. Dimengerti? Wah, daging semua ini nih, ilmunya guys. Dimengerti? Gitu ya. Jadi, nah ini aja lah. Ini aja kita lihat lah posisi yang paling dekat sekarang ya. Nih, udah ada support kan di sini. Nih, support. Ini support yang pertama ya. Dia naik, turun, retest. Yang kedua, lihat. Ketika dia berhasil menyentuh ke posisi area support ya. Ini kan udah 3 kali di retest nih. Jadi kita jangan dulu ngambil entry posisi buy di sini. Karena pasti kalau misalnya kita ngambil buy di sini pasti kena gocek. Kena gocek itu posisinya di break dulu, baru dia lanjut naik. Pasti selalu seperti itu. Kenapa market itu membutuhkan yang namanya liquidity, guys? Market itu membutuhkan liquidity, ya. Pasti bakalan nipu dulu. Ngebreak, ya. Ngebreak dulu, terus dia lanjut naik. Pasti selalu seperti itu. Boleh. Biasanya kalau FTT kan secara ketentuan kan harus ada PNK ya Bang Boy. Gimana? Kalau FTT kan harus ada PNK dulu. Betul. Tes konfirmasi. Nah, kalau misalnya konfirmasi itu misalkan candle yang merah itu misalkan push, support atau resisten. Itu biasanya 1, 2, 3 candle atau 1 candle aja Bang. Setelah retest sudah konfirmasi langsung ajar FTT. Nih gini Bang, sebenarnya posisi retest yang bagus itu bukan hanya 1 atau 3 candle. Posisi retest yang bagus itu harusnya kayak gini Bang. Lihat, ini kan support ya, naik, turun, ngebreak. Ketika dia akan retest itu si posisinya dibikin tren dulu jauh. Turun jauh, terus dia naik. Nah ini retest. Yang disebut retest sebenarnya itu yang seperti ini Bang.
Jadi bukan hanya satu atau enggak 3 channel, bukan. Tapi retest yang bagus itu seperti ini. Ketika dia break daripada posisi area support, dia dibawa jauh dulu turun. Terus dia naik. Nyentuh garis horizontal support become resist. Baru dia melanjutkan penurunan. Nah, ini yang disebutkan sebagai PRK itu seperti ini sebenarnya. Di market yang disebutkan PRK itu yang seperti ini, Bang. Yang bagus ya. Intinya kalau misalnya kalian mau nyari PRK harus kelihatan dulu lekukannya. Maksudnya lekukan itu ketika dia break itu harus ada turun dulu cukup lumayan jauh daripada area yang ini. Terus dia lanjut naik. Nah itu bisa disebutkan PRK. Berarti PRK itu lebih bagusnya digunakan dalam konten panjang berarti Mas ya? Bukan 1 menit ya? Apa Bang? Gimana? Berarti PRK itu kalau yang bagus tadi itu enggak 100 candle, berarti bagusnya PRK itu kita gunakan di frame panjang berarti Mas, enggak 1 menit ya? Nggak 1 menit harusnya. Sebenarnya PRK itu dipakai, kalau baik ya, pakainya hanya untuk dipakai di time frame 15 menit. PRK. Cuman karena kan itu berarti bukan termasuk syarat ketentuan FTT berarti PRK itu ya? sebenarnya tidak termasuk, tapi lebih bagus ada retestnya dulu. Maksudnya itu bukan apa ya nyebutnya gimana ya? Bukan syarat wajib lah, bukan syarat wajib Bang. Kadang-kadang kita nunggu karena itu tadi pemahaman kita itu sebagai penentu FTT, kita nunggu retest, aduh malah kebablasan turun terus. Tapi jadi masuk. Kalau misalnya nggak ada retest pun nggak jadi masalah ya. Kalau nggak ada retest pun nggak jadi masalah. Karena posisi tren itu tidak harus selalu retest. Intinya ingat aja kayak gini, kalau udah ada penurunan pasti akan ada naik. Berarti yang naiknya itu adalah apa? Retest. Makanya kalau misalnya udah ketemu sama FTT, kalian jangan keenakan untuk ngambil entry posisi follow the trend terus. Tapi kita harus ingat dengan posisi, oh ini pasti bakalan ada retest. Nah kita ingat sama itu. Tapi kadang-kadang kebiasaan Mas, kalau udah FTT kalau udah OP kadang-kadang ditinggal pergi, bikin kopi, kamar mandi. Ya nanti jangan ditinggal lagi ya. Udah ada FTT ditinggal. Yang nggak jadi FTT-nya. Gimana? Ini Bang, ingat